Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diantika Arifianti, instruktur dari Rumah Vokasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu memahami pengertian VLAN, dan 2. Siswa mampu memahami manfaat penggunaan VLAN pada jaringan komputer. Baik, kita mulai dengan pengertian VLAN. VLAN adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau LAN yang terpisah. Baiklah, mari kita perhatikan ilustrasi pada slide berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gedung ya, gambar sebuah gedung 3 lantai, begitu kita ibaratkan gedung sekolah saja, di mana pembagian setiap kelasnya merupakan tiap lantai gitu ya. Jadi kelas 12 ada di lantai 1, kelas 11 ada di lantai 2, dan kelas 10 ada di lantai 3 atau lantai paling atas. Nah, di setiap lantainya itu terdapat sebuah switch, di mana switch tersebutlah yang nanti akan menyebarkan jaringan internet pada user atau komputer yang ada di lantai tersebut. Nah, pada implementasi jaringan internet yang paling mudah atau pada umumnya atau biasa disebut flat network itu biasanya ada sebuah router utama gitu ya atau server yang menjadi sumber internet, di mana router ini nanti yang akan menyebarkan internet di setiap switch-nya. Nah, karena merupakan flat network, jadi network yang digunakan pada topologi jaringan internet yang ada pada gedung tersebut itu satu gitu. Misalnya ya, jadi router utama sebagai sumber internet ini memiliki network 192.168.30.0. Nah, jadi dia menyebarkan internetnya di setiap switch, kemudian switch menyebarkan internet di setiap komputer pada setiap lantai. Jadi semua host yang ada di jaringan internet tersebut akan memiliki jaringan atau network yang sama dengan router utama yang menyebarkan, yaitu 192.168.30.0 gitu, karena tidak ada pembagian subnetwork pada setiap lantainya gitu, agar lebih mudah saja dalam penyebarannya. Jadi tidak perlu ada konfigurasi tambahan, tinggal sumber internet pada router utama, kemudian ditarik kabel, pasang di switch. Tidak perlu switch yang manageable juga, jadi switch yang manageable saja nanti dari switch akan menyebarkan ke host-host di tiap lantainya. Nah, itu mudah pada implementasinya, jaringan seperti itu ya, tapi akan memunculkan permasalahan-permasalahan yang lain gitu. Jadi problem atau masalah yang akan muncul ketika kita menerapkan jaringan internet yang flat network gitu ya. Jadi satu network untuk seluruh host gitu ya yang ada di jaringan internet tersebut. Yang problem pertama yang muncul adalah traffic broadcast yang terlalu ramai. Nah, itu seperti apa? Kita jelaskan ya. Jadi misalnya di sini ada user 2 gitu ya dengan IP 2 pada kelas 12 ingin berkomunikasi dengan user IP 15 pada lantai 2 di kelas 11. Nah, pada jaringan internet dengan flat network itu jadi langkahnya ketika suatu user ingin berhubungi atau berkomunikasi dengan user lainnya itu adalah, jadi si user nomor 2 ini akan mengirimkan broadcast dulu ke seluruh anggota yang satu network gitu dengannya untuk mencari si nomor 15 ini gitu. Jadi broadcastnya tuh dikirimkan ke seluruh anggotanya di setiap lantai. Nah, baru nanti si nomor 15 ini kan juga dapat broadcast, dia akan menjawab, memberikan feedback bahwa dialah si nomor 15. Nah, setelah mendapatkan feedback dan tahu di mana posisi si nomor 15 ini, baru si nomor 2 ini mengirimkan pesannya gitu. Jadi dan itu terjadi di semua di semua user yang ingin berkomunikasi. Nah, bayangkan jika masing-masing user pada tiap lantai atau pada tiap host di jaringan tersebut sedang ramai-ramainya atau semua digunakan gitu ya. Nah, itu kan berarti
akan banyak sekali broadcast yang dikirim gitu. Belum sampai ke data aslinya atau pesan aslinya, tapi baru broadcastnya saja untuk mencari titik user tujuannya atau destination address yang ingin dikirimi pesan yang aslinya itu saja sudah sangat ramai gitu. Jadi jaringan internet tersebut sudah terlalu padat dengan broadcast karena mereka berada pada satu jaringan atau satu network yang sama gitu ya. Nah, itu problem pertama. Problem kedua dari sisi keamanan. Jadi karena di sini tiap lantainya itu yang memiliki ini ya, apa namanya, yang menyebarkan internet adalah switch-nya ya. Jadi di switch ini kan yang bertanggung jawab pada internet yang ada pada lantai tersebut gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa pada switch di lantai tersebut, maka otomatis seluruh user atau host atau komputer yang ada di lantai tersebut akan mati gitu karena switch utamanya yang menyebarkan internet akan mati begitu ya. Nah, dan juga misalnya kita mau melakukan pembatasan gitu ya. Kan kadang kelas 12 itu kan mungkin dianggap lebih dewasa daripada kelas 11 atau bahkan kelas 10. Jadi ada website-website yang kelas 12 itu boleh mengakses sedangkan kelas 11 dan kelas 10 tidak boleh gitu. Begitu juga sebaliknya misalnya kita batasi pengaksesan suatu website atau suatu service gitu ya berdasarkan kelasnya. Nah, jika mau seperti itu kita tidak bisa melakukan karena itu kan flat network ya. Jadi satu pembatasan itu untuk seluruh host atau seluruh user yang ada pada jaringan tersebut. Kita tidak bisa membatasi atau mengelompokkan pembatasan-pembatasan untuk setiap kelasnya. Padahal kan kemungkinan bisa jadi kebutuhan setiap kelas itu berbeda-beda gitu ya. Dalam hal ini tentunya untuk kasus-kasus seperti kebutuhan dalam mendapatkan servis layanan internetnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa melakukan pembatasan karena flat network tadi ya. Jadi pembatasan kan hanya bisa untuk ke seluruh user atau seluruh host gitu. Nah, permasalahan ketiga yang muncul adalah fleksibilitas penambahan perangkat. Jadi tidak ada fleksibilitas penambahan perangkat ya. Jadi misalnya di kelas 11 ini ya, di kelas 11 switch-nya ada 30 port, padahal kelas 11 juga ada 30 siswa gitu ya. Nah, makanya setiap siswa sudah mendapatkan setiap satu komputer masing-masing. Nah, kalau ada tambahan gitu ya, misalnya tambahan apa namanya siswa gitu. Jadi siswanya tersebut tidak bisa berada di lantai 2 gitu karena switch-nya sudah habis. Kecuali kalau kita melakukan penambahan switch lagi. Padahal untuk menambah satu switch lagi kan berarti ada mungkin kita bisa paling sedikit itu switch biasanya 8 port ya. Jadi kita nanti ada penambahan perangkat switch lagi atau si anak barunya ini diletakkan di lantai yang berbeda. Jadi kurang fleksibel gitu. Harus melakukan penambahan perangkat baru gitu. Padahal misalnya mungkin saja di switch yang lantai 3 atau di lantai 1 itu masih ada kosong gitu. Berarti kan kalau seperti itu harus ada pembedaan ya. Si anak baru ini harus diletakkan di lantai yang berbeda dengan teman-temannya gitu. Padahal sudah baru tapi apa namanya tidak bisa bergabung dengan teman-temannya. Nanti malah kesulitan beradaptasi. Kalau mau diletakkan di lantai yang sama, kita harus melakukan penambahan perangkat gitu ya. Jadi harus ada switch baru lagi yang ditambahkan. eh, tapi yang digunakan hanya satu port saja. Sedangkan biasanya switch kan lebih dari 8 ya minimal tuh kalau yang dijual di pasaran sekarang tuh 8 port kayak gitu. Nah, itu beberapa permasalahan yang muncul ketika kita menerapkan flat network ya pada suatu jaringan komputer. Nah, karena muncul permasalahan-permasalahan ini, makanya kita bisa apa namanya menangani atau apa tidak menemukan permasalahan-permasalahan ini ketika kita menerapkan VLAN pada implementasi jaringan komputer di tempat kita. Nah, sekarang kita perhatikan ketika kita mengimplementasikan VLAN pada jaringan internet dengan topologi yang sama ya. Maksudnya kondisinya sama. Jadi masih dalam satu gedung di mana tiap gedungnya itu memiliki maaf, jadi masih dalam satu gedung dengan 3 lantai di mana tiap lantainya itu memiliki switch yang menyebarkan internet
pada komputer atau user di lantai tersebut gitu. Nah, pada implementasi yang ini, jadi karena kita menggunakan VLAN, di VLAN itu kan pada satu switch kita bisa terdapat lebih dari satu network gitu ya, atau satu subnetwork gitu. Jadi kalau yang tadi kan dalam satu switch itu networknya sama semua gitu, network 30. Nah, ketika kita menerapkan VLAN, kita bisa dalam satu switch yang misalnya ada 30 port itu 10 port untuk network 30, 10 port untuk network 20, dan 10 port yang sisanya untuk network 10 bisa seperti itu gitu. Jadi pembedaan user untuk tiap kelasnya itu tidak berdasarkan lantai tetapi berdasarkan network atau berdasarkan subnetworknya gitu. Dengan begitu kan lebih fleksibel ya. Jadi dan karena ada tiga subnetwork, jadi permasalahan pertama yang broadcast tadi tidak akan terlalu ramai karena ketika broadcast dikirimkan itu hanya yang mendapatkan broadcast itu hanya yang pada network subnetwork yang sama gitu. Jadi kalau misalnya user di jaringan 10 itu mau berkirim ke pesan, broadcastnya tuh tidak dikirimkan ke subnetwork 20 dan 30. Jadi yang menerima broadcast-nya hanya subnetwork yang 10 saja gitu. Begitu juga dengan subnetwork 20 dan 30 gitu. Jadi tidak terlalu ramai kan pengiriman broadcast-nya tidak ke seluruh user atau seluruh host yang ada di jaringan internet tersebut. Begitu juga bagian tadi ya keamanannya. Jadi kalau misalnya kelas 10 itu mau kita batasi pengaksesan website tertentu, kelas 11 juga, kelas 12 lain lagi yang kita batasi itu bisa karena masing-masing kelas itu memiliki subnetwork sendiri-sendiri gitu. Di sini adalah subnetwork 10, 20 dan 30. Jadi kan berbeda-beda kita bisa membatasinya. Misalnya subnetwork 30 tidak boleh mengakses YouTube, sedangkan subnetwork 20 boleh mengakses YouTube tapi tidak boleh mengakses Facebook gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan karena kan networknya berbeda-beda. Nah, begitu juga ketika ada tadi ya ilustrasi kalau ada anak baru gitu ya, anak baru yang datang. Nah, meskipun di lantai 2 ini sudah habis gitu portnya ya, kalau di lantai 3 dan di lantai 1 ini masih ada port kosong, kita bisa tambahkan saja. Nanti bisa kita atur port tersebut menjadi port subnetwork 20 karena kelas 11 ini adalah subnetwork 20 begitu. Jadi dengan adanya atau implementasi VLAN pada jaringan komputer, kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau menangani permasalahan-permasalahan yang muncul ketika kita menerapkan jaringan komputer secara flat gitu. Nah, itu beberapa manfaat dari VLAN ya, dan pengertian dari VLAN itu sendiri. Semoga dengan adanya video ini bisa lebih memperjelas apa itu VLAN dan lebih paham bagaimana dan kapan kita bisa menerapkan VLAN pada jaringan komputer. Nah, saya kira cukup ya dari saya untuk materi kali ini. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.